Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama diperintahkan adalah sabar. Kemudian dirikanlah sholat. Supaya apa? Ini menandakan berusahalah dengan sabar, lalu hasilnya pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlapang dadalah. Karena apa yang Allah kasih sekarang ini, yakinlah itu yang terbaik untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan acara ini, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya atas izin Allah ya Pak Ustadz ya. Iya, semuanya pasti. Sudah atas izin Allah. Pasti. Yang baik, segala sesuatu yang baik yang datang kepada kehidupan kita, semuanya atas izin Allah dan karena Allah. Yang tidak baik kembali kepada diri kita sendiri ya Pak Ustadz. Insya Allah. Karena segala musibah itu disebabkan oleh buah tangan kita sendiri. Yang jadi masalahnya adalah Pak Ustadz, bagaimana caranya menerima ketetapan Allah dengan lapang dada gitu ya. Karena kan Allah memberikan ujian itu kan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hambanya kan begitu ya. Betul. Permasalahannya kadang-kadang kita sulit untuk menerima ketetapan itu gitu. Padahal sebetulnya itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Iya. Bagaimana ini Pak Ustadz menyikapinya? Silakan tausiahnya Pak Ustadz, menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Amin, Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Pagi hari ini temanya bagus sekali, itu menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, sangat bagus. Ini untuk mengingatkan kita, kelihatannya ini gampang, mudah ya. Dan itu sudah kita setujui sebagai seorang muslim, itu kita sudah setuju sekali. Betul. Ya. Nah, cuma aplikasinya sehari-hari ini yang kadang-kadang keluar jalur kita ya. Kita yang Islam, kita yang mencoba untuk menjalankan kehidupan ini mengikuti apa yang ada dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini memang kesulitan. Contoh, semua yang terjadi kepada diri kita itu insya Allah takdir kita. Semua, tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya, tiap harinya, tiap minggunya, itu semuanya ketetapan Allah. Kita sebenarnya sudah banyak tahu itu ketetapan Allah, tapi kita tidak bisa memahami. Kalau ada sesuatu hal yang tidak mengenakkan kita menggerutu. Itu sangat sering sekali. Kalau nggak cocok dengan nafsu kita marah. Itu nggak usah orang yang biasa, ya. Kadang-kadang kita yang dakwah itu masih sering yang begitu-begitu. Masih sering, sangat sering sekali ya. Nggak cocok dengan nafsu kita marah. Padahal sesuatu yang terjadi di kita itu sebenarnya atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini harus paham, tidak ada daya dan kekuatan apapun terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, disinilah kita harus paham bahwa semua yang terjadi pada diri kita yang enak, yang kita itu berpikiran itu cocok dengan nafsu, itu dari Allah Ta'ala dan itu menjadi penguji. Ingat ya, menjadi penguji. Berarti belum selesai. Jangan dianggap kehidupan enak kita saat ini itu endingnya seperti kita nonton bioskop. Enggak. Ya, itu belum ending. Sesuatu yang enak itu ujian dari Allah Ta'ala untuk menguji kita. Mau ngapain kita kalau sudah diberi keenakan. Nah, ini pasti biasanya lalai nih manusia. Muslim seperti kita lalai. Nah, kita harus istiqomah mengetahui bahwa ini ujian harus dihadapi. Ya. Bagaimana Allah memberikan rezeki dalam bentuk harta, itu bagaimana caranya, kalau sudah caranya itu halal ya, kemudian rezeki itu thayyib umpamanya. Nah, ini bagaimana caranya menjadikan berkah, ya kita berikan untuk menolong orang, untuk bersedekah, untuk membayar zakat dan sebagainya yang baik. Nah, itu baru ujian selesai. Ujian kita selesai, kita itu membayarkan zakat, kita itu bersedekah, menolong orang, masih ada ujian lagi apa? Ujub riya. Ujian itu tidak akan ujub riya itu di titik itu enggak, ujub riya itu nanti bertahun-tahun itu. Apakah kita itu bercerita dengan kebanggaan atau kita bercerita untuk mengajak orang lain, itu yang tahu hanya kita sama Allah.
Nah, inilah yang harus kita fahami. Menerima ketetapan Allah dengan lapang dada ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita itu yang tidak enak, biasanya kita menggerutu. Coba kita ingat ya, sesuatu datang yaitu musibah, kita menggerutu. Padahal musibah itu sudah diceritakan dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Semua musibah yang terjadi pada diri kita yang tidak mengenakkan kita, satu yang harus kita ingat, itu dari dosa kita. Banyak dari kita-kita ini yang tidak mau mengakui karena merasa dirinya tidak berdosa. Hebatlah kalau tidak berdosa, ya. Hebat. Nah, inilah kita harus sadar bahwa Allah sudah menceritakan dalam Quran bahwa itu dari perbuatanmu. Nah, kita yang tidak mau mengakui, itu sudah tidak mau mengakui, itu sudah dianggap oleh Allah Ta'ala berpaling dari Allah. Berpaling dari Allah Ta'ala. Nah, berpaling itu bahaya. Nah, inilah yang harus kita fahami. Ayo semua hal yang terjadi pada diri kita, tiap detiknya, tiap menitnya, tiap jamnya, terus itu adalah ketetapan Allah dan harus kita syukuri. Sesuatu yang nikmat yang terjadi pada kita, itu syukurin dan juga itu adalah ujian yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih tawaduk lagi kepada Allah Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan bisa manfaat agar kita senantiasa ingat hanya pada Allah lah kita menyembah. Dan kita adalah manusia yang masih dhaif, masih lemah di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Subhanallah. Pak Ustadz Danu, terima kasih tausiahnya. Selanjutnya pemirsa, saya akan berikan tausiah seputar tema kita, menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Kita persilakan Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sebagai muslim, ketika kita menghadapi takdir, ada dua sikap. Yang pertama, yang disebut dengan Jabariyah. Yang kedua, disebut dengan sikap Qadariyah. Apa itu Jabariyah? Jabariyah adalah ketika kita yakin bahwa segala sesuatu secara detail sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak diberi hak untuk menentukan hasil. Adapun Qadariyah sebaliknya. Manusia diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan hasil tanpa campur tangan Allah. Lalu sebagai muslim yang bijak, kita ada di tengah. Bahwa kewajiban setiap manusia itu adalah berusaha memberikan usaha yang terbaik secara maksimal. Adapun hasil, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di dalam salah satu ayat di surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, pasti akan terjadi. Namun subhanallah, ternyata ketika Allah memberikan satu musibah, satu tragedi, seperti yang sudah berbulan-bulan sedang kita alami sekarang, bahkan semua manusia di atas muka bumi ini, yaitu COVID-19. Dan subhanallah, ketika seseorang berpikir bahwa ini adalah ketentuan Allah, maka dia akan menyikapi COVID-19 ini bahwa Allah itu sudah menentukan segalanya. Ini takdir Allah. Manusia tidak dikasih hak untuk berusaha. Tapi sebagai muslim yang bijak, kita harus berusaha. Bagaimana kita harus mengikuti aturan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Itu bagian dari usaha. Kadang ketika kita berusaha, usaha kita 8, mencari nafkah misalnya. Kita mau Allah memberikan hasil 10. Ternyata yang Allah berikan bukan 10, justru jauh di bawah 8. 4 misalnya. Maka kita sering kecewa. Kita suuzon sama Allah. Kita buruk sangka sama Allah. Seakan-akan Allah tidak sayang sama kita. Karena usaha kita 8, kok Allah kasih 4. Kita tidak sadar bahwa ternyata 4 itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita saat itu. Allah sedang menunda hasil yang lebih baik. Disitulah kenapa Allah memerintahkan kita untuk terus bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama diperintahkan adalah sabar. Kemudian dirikanlah sholat. Supaya apa?
Ini menandakan berusaha dengan sabar, lalu hasilnya pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlapang dadalah. Karena apa yang Allah kasih sekarang ini, yakinlah itu yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz Zaki. Terima kasih tausiahnya. Silahkan duduk.